Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kami senang sekali ya Bu Evi. Ya. Saya dan Bu Evi hari ini akan sharing kegiatan BBR yang berkaitan dengan tema rumahku. Ya. Kami akan berbagi 5 kegiatan BDR yang mudah dan cukup menarik yang bisa dilakukan oleh anak-anak nanti di rumah. Dan yang jelas akan menolong anak-anak untuk lebih berkreativitas dan mengeksplor motorik halus dan kasar mereka. Seperti itu. Ya. Langsung saja untuk kegiatan yang pertama, misalnya ini kegiatan untuk hari Senin ya, karena kami buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, hari Seninnya itu kami membagikan kertas yang sudah kami potong dan gambar laki-laki dan gambar perempuan. Nah, nanti kertas ini anak-anak bisa dikenalkan tentang bentuk dan tentang warna juga. Kemudian di sini ada tulisan laki-laki perempuan dan di sini ada huruf L dan ada huruf P. Di sini juga bahasanya masuk karena mengenalkan keaksaraan awal. Kemudian juga mengenalkan gender, yaitu laki-laki dan perempuan, mengulang kembali tema identitas pada waktu itu. Nah, setelah itu di garis ini, sebelah sini ada garis, anak-anak diminta untuk melipat. Nah, seperti ini. Ya, diminta untuk melipat lagi Bu Evi. Ya. Nah, seperti ini. Bentuk ini hampir sama seperti bentuk rumah. Nah, ini dikenalkan bentuk geometrinya. Kemudian di sini juga bentuk geometri yang berbeda, segi 3 dan segi 4. Nah, karena hari Senin itu ceritanya, tema kita itu aktivitas bersama dengan keluarga di rumah, anak-anak diminta untuk menempelkan gambar yang sudah kami berikan, gambar laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekedar menempel tapi juga sesuai dengan gendernya. Misalnya laki-laki ditempel di tulisan laki-laki dan gambar perempuan. Nah, laki-laki itu ada apa saja? Misalnya bisa anak-anak diminta untuk menyebutkan ada kakek, ada om, ada kakek, ada om, ada adik laki-laki, Pakde, ya seperti itu. Kemudian yang perempuan juga ada mama, ada tante, ada bude, nenek, seperti itu. ya. Nah, setelah ditempel nanti jadilah seperti ini. Nah, kemudian nanti anak-anak juga bisa diminta untuk menggambar. Nah, menggambar itu sesuai dengan kreasi anak-anak, rumahnya anak-anak. Boleh ditambah dengan jendela, boleh diwarnai sesuai dengan rumah anak-anak. Nah, ini dia. Setelah itu anak-anak bisa menggambar depan rumahnya. Ini pintunya, ini jendelanya, dan bisa diwarnai sesuai dengan rumah anak-anak. Ya, Jadi seninya berkembang di situ. Iya, ada satu lagi Biani untuk namanya Biani. Nilai iya. Nah, karena ceritanya ini di dalamnya keluarganya sedang berkumpul, kemudian bisa untuk main pura-pura kita mau masuk rumah, jangan lupa ucap salam dulu. Ya. Tidak langsung masuk, seperti itu. Perilaku baik dan mengucapkan salam sebelum masuk itu bisa diajarkan. Seperti itu. Langsung buka bisa berkata Assalamualaikum, Selamat pagi, selamat pagi, atau permisi, atau salam, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan Bu Elvi. Ya, hari berikutnya kami mengajak anak-anak untuk belajar angka-angka tetap dalam model rumah. Jadi karena kami adalah kelompok bermain, jadi kami mengajarkan angka-angka yang sangat dasar terlebih dahulu dari 1 sampai 5. Nah, di atapnya itu di sini ada angka 1,
angka 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak bisa dikenalkan dengan cara melihat angka yang ada di atasnya untuk menyesuaikan dengan angka yang di bawahnya. Ini di atasnya angka 1, berarti yang benar yang mana? 0 kah atau 1 kah? Nah, ya, yang sesuai sama dengan di atasnya. Baru nanti kalau yang sama dilingkari. Nah, yang sampingnya juga sama. Di sini ada angka 2 dan di bawahnya itu ada beberapa angka. Nah, jadi nanti anak-anak bisa memilih angka yang sesuai angka yang ada di atapnya, yaitu angka 2. Nanti anak-anak bisa melingkari angka 2. Demikian juga angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, di situ orang tua atau kita bisa memperkenalkan angka-angka dengan gaya bermain yang lebih menarik dan yang jelas tetap merangsang motorik halus anak-anak selain kognitifnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari Rabu. Untuk hari Rabu kita akan mengajak anak-anak untuk bermain kartu kata. Nah, kami menyediakan 6 kartu kata berkaitan dengan bagian-bagian rumah. Nah, sebelumnya kita akan berbagi bagaimana sih cara membuat kartu kata ini. Simpel kok teman-teman, kita cuma searching gambarnya di Google, kemudian kita buat seperti ini, ya. Dan ada bagian-bagian rumah yang kita inginkannya bisa diperkenalkan ke anak. Nah, kita tidak lupa memberikan nama-nama di bawahnya. Ada tulisannya di bawahnya. Jadi anak-anak belajar juga tentang huruf-huruf. Nah, seperti itu. Nah, cara pembuatannya agar kartu kata ini akan lebih tahan lama dan tidak mudah robek. Jadi kita print out pakai kertas buffalo, ya, kertas buffalo. Akan lebih menarik kalau warna-warni, kalau tidak juga tidak apa-apa. Setelah di print out, kemudian diberi laminating, tapi melaminatingnya menggunakan lakban, jadi lebih murah, ya, seperti itu. Jadi dilakban satu-satu. Jadi caranya dilakukan teman-teman, biar lebih rapi dan tidak banyak memakan waktu. Jadi kalau sudah dipotong-potong terlebih dahulu nanti akan makan banyak waktu. Berhasil ya. Potong-potong. Potong-potong sesuai dengan kotak-kotaknya dan hasilnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini akan sangat menarik untuk anak dan caranya bermain. Kita praktekkan menjalani ya. Oke, misalnya seperti ini. Oh, Bu Emi pegang 3, aku pegang 2 ya. Sebelumnya anak-anak dikenalkan dulu, ada bagian rumah, ada pintu, ada teras, ada jendela, ada atap, kemudian ada dinding, kemudian ada pagar. Nah, bisa bermain dengan
diminta untuk menambah ya Bu Evi, jendela. Yeay, jendela. Ya. Jadi ini permainan pertama teman-teman. Bisa juga permainan yang kedua adalah seperti ini. Jadi misalnya kita ibunya membawa semua kartu dan anak diminta untuk mengambil sesukanya. Kemudian anak diminta untuk menebak gambar yang dia ambil. Pilih yang mana ya? Ini. Nah, itu. Ini gambar atap. Ya. Atap. Nah, anak-anak nanti juga bisa diminta untuk dibacakan gambarnya ada di bawah. Ada atap. Nah, walaupun belum tahu huruf apa, tapi memperkenalkan keaksaraan awal juga lebih baik ya. Ya, dan permainan ini sangat menolong untuk mengeksplor bahasa anak. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya kegiatan berikutnya adalah Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan pura-pura akan membuat pagar rumah. Nah, pagar rumah ini gambar pagar rumah ini kita print out. Membuatnya caranya menggunakan shape yang panjang. Di shape itu ada yang panjang di Microsoft Word. Kemudian kita warnai, terserah mau warna sesuka gurunya. Kami ambil warna hijau, kuning, hijau, kuning, hijau. Nah, ini juga seperti pola meronce A B A B A B seperti itu. Nah, itu juga mengenalkan warna. Nah, tapi karena berkaitan dengan rumah, kita membuatnya pagar rumah. Nah, kami sudah menyiapkan stik es krim yang kami beri warna yang sama dengan gambar yang sudah kami siapkan. Jadi, tugas anak-anak adalah menempel stik es krim ini sesuai dengan warna yang ada di situ. Nah, sebelumnya jika teman-teman tidak punya stik es krim warna, kita membuat stik es krim ini berwarna, membuatnya dengan mewarnainya sendiri menggunakan pasta warna yang kita oles ke stik es krim, atau kalau tidak bisa direndam menggunakan warna makanan. Tapi hasilnya akan jauh lebih bagus kalau menggunakan pasta warna dan satu-satu membuatnya. Kemudian dikeringkan. Nah, Karena nanti anak-anak diminta untuk menempel sesuai dengan warnanya. Nah, untuk membuat pagar rumah ini sediakan lem, kemudian stik es krim, dan print out garis-garis yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sebelumnya anak-anak juga bisa diminta untuk menghitung ada berapa garis di sini, ada berapa warna hijau di sini, ada berapa warna kuning di sini. Lebih banyak yang hijau atau warna yang kuning ya. Kemudian anak-anak diminta untuk menempel lem warna hijau ditempel pada garis hijau. Kemudian selanjutnya apa ya? Kuning. Stik es krim kuning ditempel pada garis kuning. Kemudian warna hijau tempel hijau. Nah, ini dia warna hijau ditambah hijau, warna kuning ditambah dengan warna kuning di garis kuning. Kemudian agar sama seperti dengan pagar, kita akan menempel stik es krim ini. Kalau ini garis tegak, kita akan stik es krim ini garis tidur. Nah, agar lebih menyerupai pagar rumah. Nah, kalau pakai lem kertas ini bisa menempel kok stik es krimnya. Ini dia. teman-teman, hari kelima anak-anak kami bawa untuk menanam karena pasti di rumah ada pekarangan atau teras. Ya seperti itu. Nah, jadi
Ini kami punya bibit bayam, harganya murah, satu paknya itu 15.000 dan isinya sangat banyak. Jadi kalau kita bagi-bagi dalam segini aja udah lebih banyak sekali. Nah, jadi kami meminta anak-anak untuk menanam bibit bayam ini menggunakan plastik-plastik bekas, misalnya bekas minyak goreng atau bekas aqua atau bekas sabun deterjen seperti itu. Jadi anak-anak juga berlatih untuk menggunakan sampah guna ulang seperti itu. Nah, selain itu kenapa kami pilih bayam? Karena supaya anak-anak juga suka sama sayur, dengan cara dia menanam sendiri, itu nanti bisa dipanen sendiri. Ya, dipanen sendiri, dan tapi akan lebih bangga, lebih senang dengan hasil karyanya sendiri. Kita juga bisa menanam anak-anak untuk mengenalkan bayam ini ciptaan siapa, seperti itu, dan itu masuk di nilai agama moral. Anak-anak, kali ini kita akan menanam biji bayam. Nah, Bu Guru sudah memberikan anak-anak biji bayamnya. Dan apa yang perlu kita siapkan lagi? Nah, ada botol bekas. Botol bekas ini nanti fungsinya gunanya untuk menyiram biji yang sudah ditanam. Di atasnya dilubangi. Nah, yang kedua, menggunakan plastik bekas. Jadi kalau ibu membeli beras, plastiknya jangan dibuang, bisa digunakan untuk menanam bayam. Nah, untuk menanam bayam itu plastik bekasnya dilubangin di bagian bawahnya sini, ya, biar nanti pada saat air dituang, bayam disiram itu airnya mengalir ke bawah. Dan kemudian Bu Guru juga menyiapkan ini adalah pupuk dan tanah. Nah, pupuk ini dari pupuk organik dari tanaman yang sudah membusuk. Nah, kebetulan ini dari teh yang sudah dibusukkan dan menjadi pupuk. Nah, caranya bagaimana? Setelah tanah ini dimasukkan ke sini, pupuk dimasukkan ke sini, kita ambil bijinya, kita tuangkan di sini atas, cukupnya ya nak. Nah, dan setelah cukup, dirasa cukup, nah kemudian di atasnya biji bayam tadi ditaburkan lagi. Nah, pupuk yang disisakan. Nah, setelah ditaburi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak dan jangan takut kotor ya. Setelah ditaburi, kita siram menggunakan air yang sudah kita siapkan. Nah, sampai basah. Setelah 3 hari kemudian, anak-anak bisa melihat pertumbuhan bayam yang seperti ini. Dan ini nanti akan terus tumbuh menjadi tinggi sampai siap dipetik, dimasak, dan dijadikan sayur dan dimakan oleh anak-anak. Tapi jangan lupa nak, karena ini sudah musim hujan, tolong ini tidak diletakkan langsung di bawah langit, karena nanti kalau pas musim hujan turun, ini bisa patah karena batang-batang yang masih kecil, batang-batang bayam yang masih kecil ini masih sangat rapuh. Selamat mencoba. Nah, itu dia 5 kegiatan PDR yang sudah kami sharing. Tadi yang pertama adalah melipat kertas jadi bentuk rumah dan menempel. Dan yang kedua, mengenalkan angka-angka 1 sampai 5 tetap dalam konsep rumah seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, bermain kartu kata, bagian-bagian rumah. Kemudian membuat pagar dari stick es krim. Ya, dan kelima, menanam bayam. nah selanjutnya ketika Semuanya sudah selesai, kita masuk-masukkan ke dalam maaf dan siap dibagikan setiap hari Jumat atau Sabtu yang akan diambil oleh orang tua. Gambar hiasan.
Dan itu dia kegiatan BDR, ya. BDR tema rumahku. Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait for me. Keep watching you.